Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Dead Knight. Jadi kalau begitu, mari kita mulai. Di suatu ruangan, terlihat jika Victor sedang tertidur nyenyak sambil memeluk beberapa senjata, sedangkan Damian ia sedang memeriksa pedangnya. Meski dirinya memperhatikan pedang barunya, tapi Damian masih terpikirkan tentang kelompok Yulan. Karena dirinya benar-benar tidak menduga akan bertemu dengan kelompok Dark Mage sialan itu lagi di sini. Bahkan sesuai dugaan, jika Chelsea Gold Pixie memiliki hubungan dengan para Dark Mage itu, dan energi yang sebelumnya Damian rasakan dari Guillermo Blackwing pasti merupakan Dark Magic. Memperhatikan situasi saat ini, Damian terus memperhatikan pedang miliknya, di mana di saat dirinya menjentikan pedangnya, aura kuat langsung terpancar darinya. Tapi karena ia mengetahui jika akan merepotkan untuk menjelaskan situasinya kepada Duke Adam, lebih baik dirinya langsung menunjukkan buktinya di pertandingan besok. Keesokan harinya, terlihat jika Guillermo berjalan ke arah arena sambil berteriak dengan semangat. Dan dari kehadirannya, Pavel yang bersama rekannya, mereka merasa jika Guillermo sangatlah kuat. Yang mana salah satu rekannya bertanya tentang siapa yang akan memenangkan pertarungan. Mendengar pertanyaan itu, Pavel mempertimbangkannya secara hati-hati. Karena jika hanya menilai reputasi, maka Guillermo Blackwing pasti akan menjadi pemenangnya. Jadi dari jawaban tersebut, rekannya bertanya apakah mereka akhirnya akan terlepas dari cengkraman si iblis Damian Hexen. Terutama selama 2 hari terakhir, mereka terus dihajar olehnya. Bahkan pelatihan itu lebih seperti penganiayaan sepihak, di mana ia merasa jika Damian melakukannya dengan penuh kesenangan. Dan Pavel yang mendengarnya, ia membalas jika dirinya sendiri ingin Damian kalah. Tapi meski begitu, dirinya berharap agar Damian bisa memenangkan pertarungan. Di saat yang bersamaan, terlihat jika Damian telah masuk ke arena pertarungan. Yang mana karenanya Damian telah berhadapan secara langsung dengan Guillermo. Tapi meski begitu, Damian bersikap dengan santai karena ia merasakan pegal-pegal akibat tidur yang kurang nyenyak. Tidak lama setelahnya, Adam akhirnya telah hadir, di mana ia yang duduk di kursi penonton berkata jika sepertinya dirinya yang cukup terlambat. Jadi karena itulah Adam menjelaskan, seperti yang ia katakan sebelumnya, orang yang memenangkan pertarungan hari ini akan dipercayakan dengan posisi perwakilan. Jadi ia berharap agar semuanya menerima hasil dengan bijak. Mendengar perkataan itu, Chelsea menatap ayahnya dengan penuh percaya diri. Bahkan dalam hati, ia mencemooh ayahnya karena ia yakin jika Sir Guillermo akan memenangkan pertarungan. Dan dari itu jugalah Adam pun melemparkan sapu tangan miliknya, di mana hal tersebut untuk menyatakan jika pertarungan resmi dimulai. Dengan dimulainya pertarungan, Guillermo memutar kedua kapaknya serta berkata kepada Damian jika dirinya telah membuat kesalahan dengan menerima duel ini, karena ia akan memperlihatkan tentang kenapa dirinya mendapatkan julukan Wild Beast. Jadi karena itulah Guillermo langsung menerjang Damian. Namun di saat kapak Guillermo hampir mendaratkan serangan, dengan tenang Damian menjentikan pedangnya. Dan seketika itu jugalah gelombang suara yang ditimbulkan dari pedang menahan serangan dari kapak Guillermo. Bahkan selanjutnya membuat tubuh Guillermo terpental mundur. Mendapatkan serangan yang tidak dapat dijelaskan, Guillermo tentu saja terkejut. Bahkan ia mempertanyakan tentang apa yang baru saja terjadi. Sedangkan di sisi arena, baik Chelsea dan Rebecca, mereka tak dapat percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan Adam, ia cukup tertarik dengan teknik yang dimiliki Damian. Karena apa yang digunakannya merupakan teknik yang sedikit tidak biasa. Tidak mau menerima kenyataan, Guillermo kembali menerjang Damian dengan penuh kekesalan. Namun, apa yang dilakukannya benar-benar sia-sia. Karena lagi-lagi Damian menjentikan pedangnya dan melakukan serangan gema. Dan kali ini, tubuh Guillermo lah yang langsung menerima serangan gelombang suara tersebut. Mendapatkan serangan itu, Guillermo tidak dapat menerimanya. Namun sekali lagi, Damian langsung memberikan serangan tambahan. Di mana dengan serangan gelombang yang tepat mengenai wajah Guillermo, itu membuatnya memuntahkan darah segar. Dari apa yang dilakukan oleh Damian, Guillermo menganggapnya sebagai bajingan yang licik.
Namun Damian yang ada di sana, ia berkata jika waktu bermain-mainnya sudah cukup. Jadi karena dirinya merasa sedikit bosan, Damian langsung menancapkan pedangnya ke arah tanah. Yang mana karena hal tersebut membuat serangan gelombang kuat dan menghancurkan arena sekitarnya. Bahkan Guillermo yang ada di hadapannya, dirinya langsung berteriak dengan keras karena ia merasa jika seluruh tubuhnya seperti terkena sambaran petir. Dari apa yang terjadi, para penonton yang memperhatikan pertarungan tentu saja terkejut. Sedangkan Guillermo, ia akhirnya memuntahkan darah hitam. Bahkan saat ini, darah itu memenuhi arena pertarungan. Melihat apa yang dialami oleh Guillermo, Adam bertanya kepada guardiannya, karena kenapa Sir Guillermo bersikap seperti itu. Namun guardian Knight-nya hanya diam karena penasaran. Sedangkan Chelsea, ia benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi karena mustahil sekali Sir Guillermo akan kalah. Tapi nyatanya Guillermo benar-benar tak berdaya dan dengan darah hitam yang terus mengucur, akhirnya tubuhnya menjadi kering. Di mana Damian kemudian berkata jika sifat asli Guillermo akhirnya terungkap karena nyatanya ia hanyalah seorang kesatria palsu. Dari apa yang dikatakan oleh Damian, Duke Adam bertanya kepadanya tentang apa yang dimaksud dengan Knight palsu. Dan Damian membalas jika Guillermo merupakan Knight imitasi, di mana ia telah meningkatkan kemampuan fisiknya menggunakan Dark Magic. Jadi itu sama saja seperti seorang Knight palsu. Dari apa yang dijelaskan olehnya, para bawahan Duke ikut terkejut karena jika gereja mengetahui tentang hal ini, keluarga Gold Pixie pasti akan terkena masalah yang besar. Jadi karena itulah mereka harus mencari tahu terlebih dahulu identitas sejatinya. Sedangkan Rebecca, ia langsung pergi ketika orang yang lainnya sedang terfokus kepada Damian. Dari apa yang dikatakan oleh Damian, Adam pun bertanya kepadanya, apakah Damian telah mengetahui identitas asli dari Guillermo? Dan dengan membungkuk sopan, Damian membenarkan hal tersebut, serta meminta maaf kepada Duke Adam karena dirinya tidak memberitahukan hal itu terlebih dahulu. Tapi selanjutnya Damian pun menatap tajam kepada Sir Adam karena alasan mengapa dirinya tidak bisa memberitahukannya, karena ia ingin mencari tahu terlebih dahulu tentang siapa dalang di balik semua ini. Mengetahui apa yang direncanakan oleh Damian, Adam tentu saja terkejut karena apakah ada orang lain yang terlibat dengan hal ini? Dan Damian membenarkan hal itu karena nyatanya ada beberapa Dark Mage yang telah menyelinap masuk ke dalam kediaman Duke. Dan orang yang berhubungan dengan mereka adalah Nona Chelsea. Dari apa yang dikatakan oleh Damian, Chelsea langsung terkejut, di mana dengan panik ia mencoba menjelaskan kepada sang ayah. Bahkan ia mengelak jika dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang masalah ini. Tapi dengan kesal, Adam menyatakan kekecewaan terhadap anaknya karena dirinya tak menyangka jika Chelsea akan membawa masuk makhluk-makhluk sampah itu ke dalam rumahnya. Jadi dengan tatapan tajam dan tanpa ampun, Adam memerintahkan para prajurit untuk segera bertindak, di mana ia ingin mereka mengurung Chelsea dan semua bawahannya ke dalam penjara, serta mencari informasi tentang semua hal tersebut. Dengan penuh ketakutan, Chelsea tetap tidak mengakui semua hal itu, bahkan menyatakan jika dirinya telah difitnah. Tapi sayang, para prajurit langsung bertindak cepat, di mana mereka semua telah mengelilingi Chelsea dengan penuh ketegangan. Dan Chelsea yang melihat mereka, ia tak dapat menerimanya, karena jika dirinya tertangkap, semuanya pasti akan terbongkar. Dari itu jugalah Chelsea memerintahkan para bawahan yang mematuhinya untuk melindungi dirinya. Jadi saat ini beberapa kesatria mencoba menghadapi para prajurit. Dan dengan keributan yang tidak terduga, Adam akhirnya memerintahkan Tuan Gaol, si Guardian Knight, untuk ikut bertindak, di mana ia memintanya untuk menangkap Chelsea Gold Pixie sekarang juga. Jadi karena itulah Gaol sang High Class Knight mulai mendekat, di mana dengan tatapan tajamnya ia memerintahkan setiap orang untuk menyingkir.
Mendapatkan penekanan dari tatapan seorang high-class Knight, para prajurit Chelsea mulai gemetar ketakutan karena mereka menyadari jika untuk menghadapi seseorang sekuat itu merupakan hal yang mustahil. Namun meski begitu, mereka tidak gentar, di mana mereka berkata kepada Nona Chelsea jika akan melakukan perlawanan terlebih dahulu. Bahkan mereka berharap agar Nona Chelsea berhasil melarikan diri. Hanya saja dari pemberontakan itu, Gaul mulai menarik pedangnya dan dengan serangan cepatnya ia menebas dengan kuat. Sampai-sampai Chelsea yang ada di sana ia harus menunduk agar menghindari serangan itu. Di saat Chelsea kembali membuka matanya, ia memperhatikan kedua prajuritnya yang mencoba melindunginya. Tapi sesaat kemudian tubuh mereka langsung ambruk karena terbelah. Jadi karena itulah apa yang disaksikan oleh Chelsea merupakan semburan darah dari tubuh prajuritnya. Yang mana karenanya Chelsea pun terjatuh dalam hamparan darah. Sedangkan Tuan Gaul, ia mulai mendekat secara perlahan. Dengan penuh ketakutan, Chelsea meminta Tuan Gaul untuk tidak mendekat. Di mana setelah ia memperhatikan sekitarnya, Chelsea meminta pertolongan kepada Ernest. Bahkan ia berharap agar Ernest menyelamatkan hidupnya. Dari pilihan yang bertentangan, Ernest tentu saja tidak tega melihat nonanya yang ditangkap. Jadi karena itulah ia langsung berdiri di depan Chelsea. Sedangkan Gaul yang melihat tindakannya, ia memperingati Ernest Howitz karena sebagai seorang Knight mid-class, dirinya telah berkontribusi besar dalam perkembangan keluarga Duke Gold Pixie. Terlebih lagi, Tuan Adam telah mempercayainya. Namun, jika ia tetap memaksa untuk melindungi Nona Chelsea, maka kematiannya akan menghampiri lebih cepat. Di mana dari perkataan serius Tuan Gaul, Ernest dapat mengetahui perbedaan kekuatan. Jadi karena itulah Ernest hanya bisa menunduk dan terjatuh di hadapannya. Sampai-sampai Chelsea yang melihatnya, ia benar-benar tak berdaya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, dua orang prajurit langsung menangkap Chelsea. Dan dalam kondisi itu, Chelsea pun memohon kepada sang ayah untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Karena ia bersumpah jika dirinya tidak bersalah. Jadi, jika ayahnya memberikan kesempatan untuk menjelaskan ini, ia pasti akan mengerti. Hanya saja Adam tidak meliriknya sedikitpun, di mana ia menganggap jika Chelsea merupakan bagian dari makhluk kerendahan. Dan karena tindakannya itu, keluarga Gold Pixie bisa terkena mara bahaya yang tak dapat dihindari. Jadi apa yang telah dirinya lakukan, ia telah menyeret keluarga Gold Pixie untuk jatuh bersamanya. Yang mana dengan tatapan penuh kebencian, Adam berkata jika membawanya masuk ke dalam keluarga Gold Pixie merupakan kesalahan terbesar miliknya. Dari perkataan itu, Chelsea memohon kepada ayahnya untuk mendengarkannya karena dirinya tidaklah bersalah. Namun Adam yang telah muak dengan semua itu, ia memerintahkan para penjaga untuk menutup mulutnya serta kemudian menyeretnya ke dalam penjara. Dan karena itu jugalah akhirnya Chelsea diseret dengan paksa, di mana dirinya tak dapat menerima dengan situasi itu. Bahkan ia kemudian menatap kesal terhadap Damian. Sedangkan Damian yang berdiri di tengah arena, ia tersenyum licik dengan perkembangan dari situasi tersebut. Beberapa hari kemudian, di penjara bawah tanah keluarga Gold Pixie, terdengar jeritan kesakitan dari orang-orang yang sedang disiksa, di mana nyatanya Tuan Gaul sedang menyiksa orang-orang milik Chelsea agar mengungkapkan semua yang diketahuinya. Mendapat jawaban dari orang-orang itu, Tuan Gaul telah menduganya jika Nona Chelsea sedang memperluas pengaruhnya di kediaman ini dengan bantuan para Dark Mage. Yang mana dari hal itu, ia bertanya-tanya tentang kenapa Nona Chelsea menggunakan cara seperti itu. Sementara itu, di sel ruang penjara yang lain, terlihat jika Chelsea sedang terbaring lemah di lantai batu yang sangat dingin. Tubuhnya gemetar dan nafasnya terasa berat. Namun meski begitu, dirinya menyimpan rasa kesal terhadap ayahnya. Karena alasan semua ini bisa terjadi adalah ulah dari ayahnya sendiri. Apa yang Chelsea inginkan hanyalah diakui oleh ayahnya, di mana dirinya ingin sang ayah mengakuinya sebagai putrinya. Karena hanya sebuah permintaan kecil itulah yang dirinya inginkan. Tapi sedari dulu ayahnya selalu menatapnya dengan dingin. Jadi karena itulah Chelsea tidak terima dengan ayahnya yang tidak pernah mengakuinya.
Di saat Chelsea kesal dengan nasib yang dirinya alami, terlihat seorang penjaga melangkah mendekatinya, di mana penjaga itu memberikan sepotong roti dan diletakkan ke lantai, serta ia berkata jika itu merupakan makanan bagi nona Chelsea. Melihat makanan yang telah tiba, Chelsea dengan segera memakan roti itu, karena meski dirinya di penjara, ia takkan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Bahkan tak peduli betapa memalukannya hal tersebut, dirinya akan tetap bertahan dengan apapun yang terjadi. Tapi di saat itu, apa yang tidak ia ketahui, si penjaga dengan codet di matanya memperhatikannya dengan tatapan misterius. Kembali ke kediaman keluarga Gold Pixie, terlihat jika Damian sedang meregangkan tubuhnya, karena di malam itu akhirnya ia telah selesai latihan. Namun di saat dirinya bersiap kembali ke ruangannya, terlihat jika Victor menyambut tuan mudanya, serta berkata jika saat ini Tuan Duke Adam sedang mencarinya. Beberapa saat kemudian, terlihat jika Damian sedang duduk bersama Duke Adam di ruang miliknya, di mana Duke Adam menyuguhkan segelas wine kepada Damian. Dan karena itulah percakapan ringan mengalir di antara keduanya. Tak lama dari percakapan ringan itu, topik pembicaraan mulai berubah ke arah yang jauh lebih serius, di mana Duke Adam dengan suara berat berkata, jika terkait permasalahan kali ini, dirinya memutuskan untuk menerima bantuan gereja demi menangani situasi Chelsea. Dan Damian membalas jika itu cukup mengejutkan, karena ia awalnya mengira jika Duke Adam akan menyelidikinya secara pribadi. Mendengar hal itu, Duke Adam pun berkata jika sebenarnya ia sendiri merasa cukup malu. Terlebih lagi, masalah ini diketahui berkat bantuan yang Damian berikan. Tapi masalahnya, dirinya telah kehilangan jejak dari seluruh Dark Mage itu. Dari apa yang dikatakannya, Damian bertanya apakah itu benar. Dan Duke Adam membenarkannya, di mana meski dirinya telah menangkap seluruh rekan terdekat Chelsea, tapi tidak ada di antara mereka yang merupakan seorang Dark Mage. Jadi karena itulah ia merasa jika Damian layak untuk mengetahui informasi dari kondisi terkini. Damian yang mengetahui hal tersebut, ia merasa cukup kesal, karena apakah para Dark Mage itu lolos? Jadi apa mungkin sebaiknya dirinya ikut campur secara langsung? Dan Duke Adam pun lanjut mengatakan, meski dirinya ingin mengejar para Dark Mage yang berhasil lolos, ia tidak ingin memprovokasi kecurigaan dari gereja. Jadi karena itulah dirinya membiarkan pihak gereja untuk melacak para Dark Mage sialan itu. Mengalihkan hal tersebut, Damian pun kembali bertanya, apakah Chelsea tidak mengatakan sesuatu tentang Dark Mage itu? Dan Adam membalas jika Chelsea benar-benar menutup mulutnya. Bahkan meski ia disiksa dengan keras, ia tidak mengatakan apapun, di mana dirinya benar-benar tangguh. Adam juga bercerita jika Chelsea ia tidak selalu seperti ini. Awalnya tentang ibu Chelsea, ia hanyalah seorang wanita biasa yang ditemuinya saat dirinya masih muda. Di mana dari pertemuan itu, wanita tersebut akhirnya mengandung Chelsea. Awal mengetahui itu, Adam sendiri menolak percaya karena tidak mungkin suatu kesalahan saja bisa menyebabkannya untuk mengandung anaknya. Dan setelah itu, ia merasa malu karena orang rendahan mewarisi darahnya. Jadi saat mereka berdua menemuinya, akhirnya ia mengusirnya. Namun seiring berjalannya waktu, secara tiba-tiba dirinya penasaran dengan anak yang diabaikannya. Jadi ia memutuskan untuk mengadakan investigasi. Dan hasilnya, sang ibu telah mati karena wabah. Jadi hanya menyisakan seorang anak yang selamat, yang akhirnya ia memutuskan untuk membawanya ke kediamannya. Jadi dengan kenangan tersebut, Adam pun menertawakan dirinya karena ia tidak memahami tentang mengapa dirinya melakukan hal itu. Dan Damian yang mendengarnya membalas jika mungkin saja itu karena Chelsea merupakan keluarganya. Tapi perkataan itu tidak menjawab rasa penasarannya. Bahkan ia kembali bertanya, apakah Chelsea sungguh ingin menjadi keluarganya? Atau mungkin saja ia melakukan semua ini hanya agar dirinya dapat diakui. Di mana dengan semua yang diakibatkan oleh Chelsea, Adam hanya dapat menghela nafas panjang. Karena sebenarnya Chelsea sendiri bisa hidup sebagai seorang bangsawan pada normalnya. Dan karena Adam telah terlalu jauh membicarakan kisah masa lalunya, ia meminta maaf kepada Damian karena telah terlalu banyak membicarakan hidupnya.
Di saat Damian dan Adam sedang berbincang, tiba-tiba saja seorang pelayan dengan panik mencari tuannya. Yang mana dari hal itu, Adam pun bertanya kepadanya, ada masalah apa hingga ribut seperti itu? Di mana dengan gemetaran pelayan itu berkata, jika suatu hal buruk telah terjadi terhadap Nona Chelsea. Dan apa yang dikatakan oleh si pelayan membuat Adam menjadi sangat terkejut. Di tempat lain, di dalam ruang penjara, di sel penjara milik Nona Chelsea, terlihat ada dua penjaga yang sedang terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan tatapan mereka terus terarah ke arah atas, karena apa yang mereka lihat adalah tubuh Chelsea yang tergantung diam. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.